Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan paparan materi mengenai proses pembentukan pemanasan global pada mata kuliah Kimia Lingkungan Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Misbahul Arzak. Nama saya Ahmad Fikri Prasojo. Nama saya Aziati Zafira. Adapun topik pada pembahasan kali ini diantaranya, pertama, apa itu pemanasan global? Kedua, jenis-jenis komponen gas di atmosfer. Ketiga, faktor terjadinya pemanasan global. Keempat, dampak buruk terjadinya pemanasan global. Kelima, bagaimana memitigasi terjadinya pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global yaitu proses terjadinya peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi karena sinar matahari masuk melalui atmosfer sehingga suhu bumi menjadi lebih hangat. Namun, seiring berjalannya waktu, pemanasan global dapat menyebabkan banyak dampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Pemanasan global juga biasa disebut dengan efek rumah kaca. Oke, next. Oke, proses terjadinya rumah kaca. Efek rumah kaca terbentuk ketika panas matahari yang masuk ke atmosfer bumi yang terperangkap akibat gas-gas di atmosfer yang menahan panas matahari. Radiasi sinar matahari tidak semuanya dapat ke permukaan bumi karena ada lapisan atmosfer yang berfungsi untuk menahan radiasi matahari dengan energi tinggi seperti sinar UVC. UVC tidak akan mampu menembus hingga permukaan bumi karena gelombangnya yang rendah sekitar 100 sampai 200 nanometer. Sedangkan sinar UVB akan masuk ke lapisan troposfer dan akan diserap dengan baik. Namun sinar UVA keseluruhannya akan masuk ke bumi karena UVA mempunyai panjang gelombang yang tinggi sekitar 315 sampai 400 nanometer. Sehingga ketika radiasi matahari masuk ke permukaan bumi dengan bebas yang nantinya sebagian akan dimanfaatkan tumbuhan untuk berfotosintesis dan sisanya akan terpantulkan keluar angkasa dan terperangkap di atmosfer karena adanya pembentukan gas-gas di atmosfer seperti next karbon dioksida, next metana, next nitros oksida, next klorofluorokarbon, next ozon, dan gas-gas lain yang ada di atmosfer bumi. Dalam bumi kita ini tersusun dari berbagai macam gas penyusun atmosfer yang mempunyai manfaatnya tersendiri bagi kehidupan kita. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari gas yang tidak terlihat dan tidak berwarna. Gas penyusunnya seperti nitrogen sebesar 78%, oksigen sebesar 21%, dan gas-gas lain yaitu argon, karbon dioksida yang sebesar 1%. Tidak hanya itu, ada juga gas lain yang stabil seperti neon, helium, metana, kripton, hidrogen, xenon, dan juga yang kurang stabil ada ozon. Dalam nitrogen merupakan bagian penting dari kehidupan, sehingga keseimbangan nitrogen di udara, di laut, dan di dalam bumi sangat dipengaruhi oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, nitrogen merupakan gas yang paling banyak di lapisan atmosfer. Kemudian ada oksigen yang berasal dari hasil proses fotosintesis pada tumbuhan yang berdaun hijau. Dalam proses fotosintesis ini, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen. Next. Faktor-faktor terjadinya pemanasan global. Yang pertama itu pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil biasanya sering kita jumpai, yaitu pembakaran yang terjadi pada kendaraan bermotor ataupun mobil yang akan menghasilkan karbon monoksida. Aktivitas pertanian. Budidaya pertanian yang memacu emisi gas rumah kaca adalah pembakaran lahan dan pembajakan tanah. Pembakaran lahan bukan hanya menghasilkan gas rumah kaca, tetapi juga merusak tanah. Deforestasi hutan. Deforestasi hutan merupakan pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Secara tidak langsung, deforestasi mengubah fungsi hutan yang awalnya untuk pelestarian lingkungan serta ekosistemnya menjadi kepentingan manusia. Limbah industri. Contoh dari limbah industri yaitu gas limbah yang dihasilkan oleh industri dan rumah tangga. Hal tersebut menjadi penyebab pemanasan global ketiga terbesar setelah emisi gas kendaraan bermotor. Dampak buruk.
Dampak buruk yang terjadi karena pemanasan global itu ada 5. Yang pertama yaitu bencana alam. Contoh dari bencana alam yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan disebabkan oleh panas yang berlebihan. Contoh yang kedua yaitu kekeringan. Kekeringan terjadi karena suhu di bumi meningkat dan akan mengakibatkan pergantian musim tidak stabil. Yang kedua adalah permasalahan kesehatan masyarakat. Contohnya yaitu meningkatkan angka kematian. Paparan suhu tinggi yang ekstrim bisa menyebabkan kematian langsung, terutama pada orang-orang usia lanjut. Akibat sengatan panas atau heat stroke, suhu ekstrim juga berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, serta penyakit pernapasan. Yang ketiga, melemahnya ketahanan pangan. Secara nasional, kekeringan ekstrim itu akan berdampak pula pada ketersediaan pangan karena jumlah produksi padi yang menurun. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bisa mengakibatkan krisis pangan. Yang keempat adalah perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang sangat tidak menentu. Salah satu akibatnya adalah merebaknya wabah penyakit yang tidak menentu. Misalnya adalah demam tinggi, diare, dan demam berdarah. Yang kelima adalah permasalahan ekonomi. Contohnya yaitu setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, ekonomi akan turun sekitar 1%, yang telah dikatakan oleh ekonom bernama Edward Miguel. Kemudian ada mitigasi. Yang pertama ada menanam pohon. Dengan kita menanam pohon, maka oksigen yang ada di bumi kita akan meningkat. Yang kedua, kemudian menggunakan listrik secukupnya. Jangan menggunakan listrik dengan cara kita mematikan peralatan yang sudah tidak digunakan. Dengan cara itu kita bisa mengurangi pemanasan global. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan bakar fosil. Dengan cara kita ini bisa mulai menggunakan kendaraan yang hemat energi seperti mobil listrik atau juga dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Dengan begitu kita akan mengurangi polusi bagi bumi kita. Next. Kita bukan mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Next. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.